إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. قال المؤلف هذا الكتاب يعني العظيم الفاضل أبي عبد الله أبي عبد الله المؤتي محمد نواوي بن عمر الجاوي البنتاني نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un akhar. Jadi kita masuk di cabang yang selanjutnya. Kemarin kan sudah masalah apa kemarin tuh? Syarat sah sholat ya. Sekarang masuk wa tuqrahu as-sholatu alaman intasofa bi ahadi hadil umur al-isrina. Jadi dimakruhkan sholat itu alaman intasofa kepada orang yang orang tersebut mempunyai sifat dari salah satu sifat perkara 20. Jadi kalau ada orang tadi bersifatan dari 20 sifat ini, maka orang tersebut makruh untuk menjalankan sholat. Makruh niku kalau ditinggal itu malah dapat pahala. Kalau dikerjakan ya nggak apa-apa, ya nggak dapat dosa. Itu bedanya makruh sama mubah. Kalau mubah itu ya dijalankan nggak apa-apa, ya ditinggalkan ya nggak apa-apa. Hah? Iya. Jadi apa aja itu? Yang pertama haduha hakibun bil muwahhadati ay bil ghaiti. Yang pertama yaitu orang dimakruhkan untuk sholat itu orang yang sangat berkeinginan untuk ngising. Jadi ghaiti itu keluar tai itu berarti kan kudu ngising lah kita. Jadi wong kudu ngising niku makruh. Jadi lah iso diising nih dhisik kan ben salatnya itu enggak makruh. Salat wajib karena sampean kudu ngising kan jadi makruh kan gitu kan. Terus ya diising nisik kira-kira ngono lah kira-kira. Hah? Tetap akhirnya tetap jatuhnya makruh. Tetap jatuhnya makruh. Walaupun itu kan sunnah kan. Jamaahnya sunnah. Terus karena orangnya tersebut pelakunya itu kudu ngising ya tetap jatuhnya kena makruh. Hah? Kecuali itu kalau mau habis waktunya terus kudu ngising ya sholat dhisik karena tetap makruh. Walaupun tetap makruh, tapi karena waktunya kalau waktunya habis kan jadi haram kan. Ya maka harus sholat dulu. Kalau misalnya memang waktunya diperkirakan ketika ngising itu entek waktunya. Karena ngisingnya itu ya santai rokok ya berarti kan di 20 menit. Ya. Seberapa jam kan? Kira-kira gitu ya. Terus iki ben selesai kabeh rada cepet ae.
Terus wasaniuha yang kedua yaitu haqinun bin nuni ay bil bauli. Orang tersebut juga orang yang sangat hakin, orang tersebut itu kebelet tenan itu bil bauli dengan nguyuh. Jadi ya kebelet pipis itu berarti termasuk orang tersebut masuk dalam konteks yang makruh untuk sholat. Wasalisuha hakimun bil mimi ay bil bauli wal ghaitin ma'an. Yang ketiga yaitu orang yang serempak pengen nguyuh ya serempak pengen ngising. Jadi pengen ya itu serempak. Jadi tapi biasanya wong ngising itu ya tetap nguyuh dhisik ya. Iya. Iya. Lah itu tiga-tiganya itu sama, jadi itu termasuk makruh untuk jadi diselesaikan dulu urusannya yang itu, yang kebelet mau baru sholat. Warabi'uha haqinun bin nuni ay qaimun ala rijlin. Yang keempat yaitu orang yang sholat ala rijlin di atas kaki satu. Kaki satu lek wong Jawa engklek ngoten niku lho. Bukan orangnya kakinya satu. Kakinya ya dua kan. Nah, cuman sholatnya satunya kakinya diangkat itu makruh. Walaupun itu sah sholatnya dalam kondisi makruh. Berbeda kalau orang memang kakinya benar-benar sah satu, dia pengen berdiri maka itu menjadi keutamaan. Sebetulnya orang kaki satu kalau itu kan sholatnya kan duduk kan. Tapi karena dia ngambil berdiri ya otomatis dia boleh berdiri itu dapat keutamaan. Akan tetapi kadang-kadang itu condong dengan lepas ruko itu kadang-kadang gelimpang wisan kan itu kan. Nah, maka orang yang kakinya satu itu sholatnya itu dengan duduk. Terus dengan kaki satu ya, kakinya loro, aja dikira kok kaki sitok ngono enggak ya. Terus selanjutnya wa khamisuha hafidun bidali ay qarinun bainal qadamaihi ma'an ka'annahuma fi qayyidin. Jadi yang selanjutnya yang kelima yaitu orang yang menyatukan kaki. Jadi kaki itu didempet nih. Nah, jadi kaki itu didempet nih, jadi apa ya? Korinin itu kakinya itu dijadikan satu, seperti seolah-olah ka'annahuma fi qayyidin. Sepertinya kaki itu seperti ditali, berarti rapat kan? Berarti rapat. Nah, kaki lah rapat ini berarti itu termasuk makruh. Nah, jadi ya tetap yang bagus ya tetap direnggang. Akan tetapi ojo dibelokne gini. Tetap lurus karena sunnahnya kan seluruhnya ngadap kiblat kan. Jadi sikile ya dilurusne ke kiblat. Kadang karena renggang kan dia ngene kakine kan. Kakine kan ngene kan. Nah, diusahakan tetap lurus ke kiblat. Benggang kakine tapi menghadap ke kiblat. Orang benggang terus kakine apa? Nah, iya mekar cara wong kan. Nah, itu yang kelima itu. Hah? Perempuan ya laki-laki perempuan sama, cuman kan perempuan dalam rukuh toh. Enggak. Kalau berdiri enggak. Perempuan itu yang rapat itu ketika sujud. Sujud itu loh dipepetkan ini loh. Hah? Loh, kok lanang? Cewek. Lanang ya gini toh sujudnya. Pas sujud. Hah? Ya sama aja. Ya pokoknya kalau perempuan laki-laki perempuan yang membedakan itu cuman ketika dia itu sujud. Kalau sujud itu karena njogo iki kan dodo, jadi kalau perempuan itu dekne siji ngene lho. Nah, jadi sujudnya itu
Neng jero berarti tangane lah dhewe kan neng jaba ngene ta. Ya sikile ya jenenge wong nyedit ya panggaya ngono ae. Nyedit kon rapet ya bingung malah. Ya coba gagah nemen. Nemen-nemen jenenge mosok ya ya ngangkang habis ngono ya aja. Ya lanang juga ya gak harus ngangkang. Iya. Jadi itu ya. Jadi kalau kakinya disatukan itu malah hukumnya makruh. Wasatisuha. Nggih. Wasatisuha ya utawi kang kaping 6 iku khariqun bizayyi wal qafi. Ai bidoikil khufi. Orang yang memakai pakaian yang ketat. Doikil kufi itu apa ya? Yo pakaian yang ketat. Pakaian ketat, siset, ya kaos misalnya ya kaos itu kan ngepres ke baju. Mungkin pakaian juga seperti baju ini terlalu ngetat misalnya. Nah itu legging itu kan sama ya. Tapi kalau perempuan ya enggak lah, perempuan kan pakai rukuh di luar. Ini maksudnya yang di sini kan ya lanang. Ya perempuan juga pakai rukuh terus ngewetat ya enggak apa-apa kan. Perempuan pakai legging boleh sholat, yang penting nutupi aurat. Tapi kalau nyeketat kan hukumnya makruh. Tapi makruh itu tetap sah loh sholatnya ya, bukan berarti sholatnya enggak sah. Makruh itu tetap sholatnya tetap sah. Hah? Nah iya. Nah niku termasuk kan. Nah, ngangge sarung tak ya ora apa-apa. Makruh sebetulnya dibahas yo, tapi kan kalau dibahas nanti siapa tahu kan jadi perubahan kan. Nah, harus hati-hati cara wong iso enek bidone dolan karo salat ngono lho kira-kira lah. Nah, kira-kira begitu. Cuman kalau dilanggar juga tetap salatnya tetap sah. Iya, terus kalau Asyarqawi fasarau ba'dhum bil madafi'il lirrihi. Jadi menurut Imam Asyarqawi itu kalimah yang bunyinya khufi, doikil khufi itu memakai kalimah artinya itu menurut Imam Asyarqawi itu bahwasannya itu apa namanya madafi'il lirrih berarti apa itu Arab ngentut apa keluar angin dari itu berarti ngentut ya, kebelet ngentut itu lah menurut Imam Syarqawi itu maksudnya kalimah itu artinya adalah kebelet ngentut. Cuman menurut Imam Nawawi maksudnya itu pakaian yang ketat. Ini dua pendapat. Fasarau ba'duhum bil madaihir rihi. Jadi Imam Syarqawi itu mengambil menafsiri, jadi menafsiri ba'dum sebagian ulama bil madafiil rih. Wa amal ladzi yadiku al khufi fayuqalu lahu hafizun. Adapun menurut Imam Syarqawi itu bahwasannya kalimah yang mengartikan apa baju yang ketat itu kalimahnya adalah hafizun, bukan doifil itu tadi ya, bukan apa kata tadi khiful apa namanya doikil khufi, bukan itu kalimahnya hafizun menurut Imam Syarqawi. Akan tetapi wakulu sohihin, akan tetapi dua-duanya itu masuk dalam konteks soheh mau diartikan itu tuh apa? Oh ngene beda iki ada motoku sing salah. Motoku sing salah. Jadi yang satu tadi itu bener deh, bener. Ya padha ae. Cuman beda di arti. Bodoh tak kira iki memang titike loro, bakane tetep sitok. Tetep hafizun ya. Terus watasi'uha yang ketujuh itu hafizun bil fa'i wal zai ay birrih.
Nah, ini kalau Imam Nawawi ini beliau mengartikan bahwasannya hafizun itu adalah wong kebelet ngentut. Jadi yang ketujuh itu adalah orang yang kebelet ngentut, pengen ngentut tenanan ngono lho, pengen ngentut tenanan apa namanya? Pengen kentut. Nah, itu termasuk makruh. Hah? Ini nih yang makruh di sini yang dimaksud ini adalah tingkah orang sebelum menjalankan sholat. Nanti ada makruh di dalam sholat, misalnya seperti merem ya, itu kan dalam sholat ini. Kemarin kan syarat sah sebelum sholat berarti kan dia di luar sholat. Nah, ini makruhnya juga makruh sebelum kita menjalankan sholat. Kalau sudah dalam sholat tahu-tahu, nah itu kudu ngentut. Nah, itu berarti ya mungkin itu dilanjut nih kan, ngono kan, nggak boleh dibatalkan. Ini sebelum sholat. Nanti sampean tekok, katanya mejem, nah itu termasuk nanti ada bahasan lagi ketika kita sudah masuk sholat, rukun sholat nanti ada makruhnya. Ada makruh dalam sholat, ada makruh di luar sholat. Nah, jadi otomatis kalau di luar sholat, ini kalau sampean paksakan menjalankan ini hukumnya sholat jadi makruh. Nah, paham dong ya kira-kira ya? Nah, dong. Nanti sampean tekok, lo kok mejem mata gak ada, misal gitu kan. Nah, ini makruh ketika kita tingkahnya sebelum kita menjalankan sholat. Jadi hindari ketika kondisi itu atau tempat itu ya. Karena di sini ada kondisi, ada juga tempat. Terus watasiuha. Kok ujung-ujungnya sepatu, men? Oh, kok sudah ke-9 kok aduh men. Iki wasabiuha yang kelewat ya. Wasabi itu nomor berapa, Kang? Ya, itu ya. Kau mau tadi kok sudah sampai tasek ya belum? Wa amal ladzi yutikul fayuqalu abirun. Terus iya. Wasabiuha jai'un idha hadara at-ta'amu wasyarabu au qarba khuduruhuma. Yang ketujuh adalah ja'iun, orang yang lapar. Ja'iun itu ya luwe, tapi di sini keterangan idza hadara ta'amu wasyarabu. Jadi ketika ada hidangan, jadi berarti wong pengen mangan ngono lho. Jadi ketika mau sholat sampai ternyata melihat hidangan kan hidangan. Jadi ada di hidangan misal seperti ini kan, nah, ada hidangan. Terus awake pengen mangan, sampean pet terus sholat dhisik. Nah, maka itu termasuk adalah makruh. Jadi idza hadara ketika di depannya tuh dia itu melihat ada hidangan di depannya, terus au qaruba khudurahuma, atau juga makanan itu sudah dekat mau dihidang, mau dikeluarkan. Misalnya dulan nggon aku, misalnya kan kebetulan tapi aku ya enek sing masak ning omah kan. Maksudnya ujuk-ujuk pas nah terus enek ujuk-ujuk mambu gulai kok. Ah, sawangane kok enak ngono kan, itu kan belum dihidangkan kan. Nah, terus pikirannya jangan-jangan ini mau dihidangkan kan gitu kan. Terus kita pengen itu kan. Nah, maka itu termasuk makruh. Jadi cara wong pengen sesuatu, yang sesuatu itu tercium atau mungkin juga terlihat. Nah, masalah hidangan. Pengen mangan iku, nah maka itu nah, terus di selanjutnya hilang kadang-kadang. Hah? Di nganu ngene carane, wah ngene. Nah, ngene. Tapi ya gak ketoro aku nih. Wasaminuha, ya wasaminuha yang kedelapan yaitu sadun, yaitu orang yang benar-benar ngelak, jadi terlalu haus
terlalu haus ataupun haus, sekiranya memang butuh minum, nah itu termasuk yang dimakruhkan. Watasi'uha, nah itu tadi kelewatan di sini tadi. Watasi'uha hafirun bil fa'i wa zayyi ay birrihi. Ini tadi kelewat. Jadi yang kesembilan adalah itu kebelet ngentut, kudu ngentut. Wa ashiruha yang ke-10 yaitu man hadarahu ta'amu tatawaffa nafsahu ilaihi wa illam yakun ja'ian kal khuduri qaruba khudurihi. Yang ke-10 orang yang mau sholat kebetulan hadoro itu hadir di depannya itu adalah makanan. Kok sing mau neh uduk iki? Uduk ngono ya. Kalau yang tadi kan memang lapar ya. Tapi di sini enggak wa illam yakun ja'ian. Orang yang kepengen juga makanan, yang makanan itu baik hadir atau tidak, atau di otaknya juga kepinginan ada cara selero sesuatu, ya kan? Nah, walaupun orang tersebut tidak lapar, wa illam yakun ja'ian, orang tersebut tidak lapar tapi pikirannya gerangsang, cara wong kan ngono. Pengin mangan kae. Contoh paling mudah ya misalnya kayak wong ngidam ngono kayak kira-kira ya. Kira-kira ngono. Nah, itu menyebabkan kalau itu gak ditekani dhisik misal, nah itu menyebabkan makruhnya salat. Mulane ya ora usah pengen apa-apa. Ora enek nggone. Terus selanjutnya waqat taufani lit'ami tau taukoni ya. Iki apa ya artinya? Lijimai ma'khudurin hali latihi. Jadi seperti orang berkeinginan yang enggak lapar tadi, berkeinginan makan sesuatu tadi, itu juga sama hukumnya ketika orang tersebut berkeinginan jima. Halilati dengan istrinya yaitu di rumah. Misalnya sampean lagi di sini pengen sholat jamaah, juga muncul pengen, nah itu salah jadi. Tapi ya rada aneh gitu ya. Ya arep sholat kayak cik kepikiran nganu ya. Cik kepikiran. Tapi kadang-kadang kan iki wong lanang iki biasa. Kadang-kadang wajine wong lanang iku lek normal iku kan memang lek isu iku jam-jam subuh itu biasanya memang ngacung neng langit biasa nih kan. Biasa nih kan ngacung biasa nih kan ya. Biasanya memang normal ngono jek enom terus wis tuwek juga kadang-kadang iya kan ya waya-waya jam-jam sak ngono kan ngacung nduding langit kan. Nah itu tapi kan lek di sini kan yang dimaksud itu kan ada keinginan. Keinginan memang kepikiran cukup pengen, nah itu maka itu termasuk makruh. Terus wahadi asroha. Yang ke-11 man gholabahun naum. Jadi orang yang ngantuk tenan. Jadi lagi ngantuk itu termasuk makruh salat. Mulane lek salat Isya aja nunggu ngantuk lah, nunggu. Terus wasani asyaroha yang ke-12 man fil makbaroti ghairu mambusati. Orang yang sholat fil makbaroti di kuburan. Jadi ghairul mambusati selain daripada walaupun kuburan itu mambusah itu tidak dikeduk bukan ada kuburan kan sifatnya kan yang di atas ya. Jadi dibikin tembok misalnya seperti kadang-kadang itu ada juga sebagian orang-orang yang soleh itu kan yang dhuwur lantai dibikin diwai lemah dhisik kan baru itu ada yang misal seperti saya di pinggir berantas di daerah saya itu di pinggir berantas itu karena pasti keduk langsung ada airnya kan otomatis setiap ada orang meninggal kan bikin tembok dulu kan baru diisi tanah kan kadang. Nah itu wakaza
Alman busati in furishat. Nah, sama aja berarti wakada lan kaya mengkono-mengkono orang yang makruh dalam sholat di kuburan yang tanpa dikeduk, begitu juga sama makruhnya kuburan yang dikeduk. Yang dikeduk itu yang dilubangi. Berarti setiap orang yang sholat di kuburan itu otomatis hukumnya makruh. Kalau itu kan nggak di kuburan, itu kan di masjid. Nah, itu tuh kan sebetulnya kalau sepahaman saya begini. Jadi orang itu kan mengidentikan kan ini, mengidentikan panduan ini. Jadi makruh dalam sholat infurishat itu tapi kalau infurishat wa illa falatasiha sholatun fiha. Jadi orang yang sholat di kuburan itu baik kuburan yang dikeduk ataupun tidak itu tetap hukumnya makruh. Kalau orang tersebut memakai kasut, kasut itu apa? Alas kaki ya, alas kaki ataupun juga mungkin sajadah, ya kan? Nah, kalau orang tersebut tidak pakai kasut atau sajadah, maka malah itu falatasiha, maka sholatnya malah tidak sah. Ya kronopo, memang lemah itu kan anggaplah suci, ya kan? Tapi kalau tetap nggak pakai sajadah, nggak pakai itu hukumnya tidak sah. Nah karena turab itu kan termasuk bisa untuk sesuci ya. Nah di sini ini karena sholat di kuburan tanpa pakai itu tidak sah. Nah mereka itu kan ada sebuah hadis itu yang menerangkan kira-kira bunyinya gini loh. Jadi dilarang itu sholat itu menghadap ke kuburan kan gitu kan, menghadap ke kuburan. Nah, yang dimaksud menghadap ke kuburan itu tafsirannya adalah itu menghadap itu koyok awakmu nyembah kuburan ngoten lho kan. Maksudnya begitu. Hah? Ya maksudnya itu nyembah kuburan. Awake dhewe kan walaupun di depannya kuburan itu kan ngadapnya ke kiblat toh. Enggak ke kuburan kan? Iya kan? Ngadapnya tetap ke kiblat niatnya, bukan ke kuburan. Yang dimaksud itu dia itu kan benar-benar ngadap kuburan itu. Yes bahwa podo bedone karo wong orang yang mereka yang apa namanya jenenge apa lagi jenenge yang kita hadroh-hadroh ini apa namanya wasilah tawasul atau wasilah itu kan mereka kan haram berarti tidak sah padahal kan jelas bunyinya itu gini misalnya bunyinya sampean doa itu tetap Allahumma ya Allahumma itu berarti Allah sebagai tempat untuk meminta kan Allahumma inni setemene ingsun kan kita tetap gitu kan doanya tetap Allahumma berarti kita menyandarkan kepada harapannya kepada Allah bukan kepada si mayit. Nah dari doa itu kan sudah jelas bahwasannya itu doanya kepada Allah. Nah di sini ini yang gagal paham ya cuman itu tadi. Cuman sholat ngadep kuburan maksudnya itu nyembah kuburan. Kayak wong dhisik nyadran kan, misalnya nyadran kan DS memang bener-bener kuburan memang digawe golek togel kan memang bener-bener DS memang nganu minta ke kuburan, memang bener-bener minta kuburan. Terus anak wong nyadran yang wait misalnya pohon-pohon itu kan sama itu kan. Jadi mintanya kan memang di pohon itu. Nah, makanya kita terbebas itu karena doa itu Allahumma itu maka mayoritas terbebas dari kesyirikan itu. Nah, terus gimana kalau misalnya itu di depannya itu ada kuburan, terus kok masjid kan itu yang ditanyakan kan. Lah, itu konteksnya itu tidak menghadap kuburan, menghadap ke kiblat.
Kalau misalnya orang itu seluruhnya ketika di depannya situ itu memang nggak boleh ngadap kuburan. Dimanapun tempat ketika ditusuri itu pasti ada kuburan. Mau dekat mau jauh tetap ada kuburan. Hah? Iya toh? Lah misalnya neng kene, misalnya sampean telusuri rono mungkin ya nek kuburan. Maka itulah niat itu kan penting. Di syarat niat itu bahwasanya menghadap kiblat sebagai syarat sah kan? Syarat sah. Syarat sah niat itu kan pertama adalah ketentuan sholat kan? Sholat misalnya apa luhur, apa asar, apa sunnah. Ya kan? Sudah itu selain daripada ketentuan sholat, itu nawaitunya itu kan sengajanya itu wajib. Terus ketentuan daripada sholat apa duha, puasa, apa sunnah, apa wajib itu harus disebutkan. Terus yang ketiga adalah fardunya itu wajib disebut sama sunnah karena beda. Yang ketiga itu menghadap kiblat itu termasuk syarat sah niat. Jadi lek gak sampean ngadap kiblat, mustaqbilal kiblati itu niatnya tidak sah. Karena niat hati tetap kita harus menghadap kiblat karena nggak ada orang yang persis bakalan itu kan sudah diterangkan kemarin waktu menghadap syarat sah sholat menghadap kiblat kemarin sudah diterangkan itu kan. Nah, maka apapun bentuknya yang ada di depan karena niat salat sah niat itu termasuk salah satunya adalah menyebut mustaqbilal kiblat menghadap kiblat maka kita yang nggak ngadap kuburan tujuannya tetap ngadap kiblat. Terus misalnya yang dipertanyakan Kang Samsul tadi misalnya kuburan kok masjid nah itu kita tetap sholat di masjid bukan di kuburan gitu mas. Kecuali misalnya kayak makbaroh yang Wali Songo niku kan. Nah itu kan dikasih tempat yang untuk ziarah. Nah keselot di situ, nah itu maka itu tentunya makro. Nah, tapi seluruh makbaroh Wali Songo itu pasti ada masjid atau musolanya kan gitu kan walaupun sebagian bukan masjid itu mesti ada musola untuk tempat sholat. Dong ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Enggak, kuburan wali sama kuburan orang biasa sama. Jadi tetap kalau sholat di kuburan itu ya tetap makruh. Sama mulanya kayak neng pondok-pondok kayak kan paling-paling kuburan memang digawe misalnya makbaroe para yai kan biasanya rata-rata kan neng iya kan. Jadi paling neng kono bocah ngaji, bocah hafalan, ya bocah apa jenenge wis akeh-akeh cah hafalan sih. Cah hafalan karo ngaji biasane. Lek salat ya gak enek ning kono karena ya tahu mereka bahwasannya itu makruh. Cuman memang lek enakku memang yo enak apalan ning kuburan ku enak. Masalahnya ning kuburan jarang wong rame ya. Yo pertama enggak anak-anak yang misalnya di sekitar kuburan itu juga kan ya enggak rame. Iya, DE kan podo ngapal nih kan rame kan tempat lain biasanya kan ngono. Malah kadang-kadang malah lebih sunyi neng kuburan timbangan neng jero masjid. Kadang-kadang kan. Hah? Jadi itu ya. Jadi yang menghadap kuburan tadi yang dimaksud itu tuh saya pernah baca hadis tapi spesifiknya saya kurang tahu itu. Tapi memang ada. Memang ada. Hadis sahih itu tapi spesifik kalimahnya itu saya nggak terlalu ingat. Tapi seingat saya di tafsirinya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Wallahu alam bisawab. Tapi insya Allah memang begitu. Wasalisu asruha yang ke-13 adalah man fil mazbalati wa huwa bi fathil muwahhadati wa dhammuha maudhi'uz zabali. Jadi orang yang sholat itu di tempat maksudnya di tempat pembuangan sampah. Ya kira-kira di sekitar pembuangan sampah lah. Ini kalau di sini mazbalah itu adalah tempat pembuangan
sampah. Ya TPA misalnya kan. Jadi sesuatu yang sekiranya itu bau menyengat banget misalnya ya, terus sampean eh, selain pembuangan sampah pokoknya aromanya ini loh, aromanya itu enggak enak kan misalnya gitu. Nah contoh misalnya sama, akhirnya kan seperti kita misalnya sholat di dekat WC itu kan tetap sah, akan tetapi kena makruh karena kadang-kadang baunya itu kan keluar. Apalagi sholat sandingnya sopsi tank kan gitu. Jadi Mas Balah itu kalau spesifiknya, kalau artinya itu pembuangan, tempat pembuangan sampah TPA. Eh, ya bisa jadi itu juga ya mungkin pembuangan sampah terus di bawahnya ditutup terus di atasnya dikasih lemek apa-apa kan, atau juga sekitarnya yang sekiranya itu pokoknya yang bau menyengat itu sekiranya mengganggu, daripada itu kan mengganggu kehusuan sholat. Nah, tapi awake dhewe iki mekruh krana apa ya ora cedhek iku ya pakai ya gak khusuk ya anu dadi ya biyen neh. Kalau parfum itu kan baunya enak, enggak ya. Ya kecuali itu berarti kan wong rada lain ya. Lele sapa ngerti kan deh karena parfum terus parfumnya parfum jengkol kan gitu kan. Parfum pete deh fermentasi itu kan. Nah, terus disuling tenanan. Nah, disuling kan sama aja jadinya jadi parfum tuh itu kan. Nah, parfum jengkol. Iya iya. Bahaya. Kalau parfum itu karena sifatnya pakai wangi-wangi itu kan sunnah. Mau sholat ataupun mau pergi nuntut ilmu ataupun juga apa jenenge jumuatan itu kan sama. Yang lanang itu yang sunnah sekiranya oleh macak ya parfum, terus pakaian yang terbaik yang kita punya, terus celaan kan itu kan. Celaan kan ya. Celaan itu sunnah. Hmm. Celaan niku apa jenenge? Niki lho apa? Idep niku lho. Engko sampean celaan dikira ngangge bulu palsu kan ya Pak, kacau. Ireng-ireng yang di bawah sama di sini tuh. Celaan. Nah, ya itu. Itu sunnah. Jadi lanang perempuan sama itu tetap sunnah. Nah, terus ya mayoritas parfum itu ya baunya ya wangi. Apanya? Kalau manfaat itu saya kurang tahu, tapi kalau celak itu insya Allah itu menjaga mata ya. Iya, itu. Termasuk daripada kan yang menjaga mata ini kayak aku gak burem itu karena mungkin ya seumurnya pernah tahu celaan kan. Ya, jadi kan gampang burem kan. Jadi maca tulisan sakmene iki wis rada burem asline. Arep tuku kacamata, gak ketemu terus. Hah? Iya wis terlambat. Wis kenek kok. Ya enggak, memang kadang-kadang kita ini kan ya izin ya, celaan itu memang izin. Lek ra biasa ket bisike, ket cilike memang dilatih celaan ya memang kalau sudah tua ya izin. Kecuali kalau parfum itu kan ya biasa ya. Lah tapi ya sunnah kok. Sunnah. Kalau parfum beralkohol pripun? Kalau beralkohol itu tetap tetap yang namanya alkohol itu haram ya najis. Tetap najis. Ya enggak. Kan parfumnya kan dicampur alkohol toh. Nah, sedangkan alkohol itu kan najis ya, najis ya. Nah, maka kalau kena pakaian itu ya tetap enggak sah, bukan parfumnya, maksudnya alkoholnya itu. Alkoholnya nanti Alkohol mboten suci, Pak. betul, alkohol Sing enggak. sing najis itu kan sing minuman itu. Nah, Alkohol itu kan sama. dari kimia, gunanya kan dia masih dasar. Nah, Untuk kedokteran, untuk apa itu namanya itu? Sprayer.
Untuk alkohol ini dia kan fungsinya disemprot di karpet itu supaya mati itu kuman-kuman itu kan. Kalau nggak dikasih alkohol cuma wangi aja tambah senang Nah, dia. kalau itu kayak saya kurang paham itu. Saya Mungkin pernah baca ya, mungkin itu benar sampean mungkin. karena Itu alkohol itu kan kajiannya dasar. di mana itu? Ada yang bahas itu kan. Cuma Ada yang bahas itu. Ya mungkin ada perbedaan ya, tapi kalau yang alkohol yang jenisnya Pak untuk minuman yang minuman itu diharamkan pasti haram. Pasti itu tapi najis. alkohol itu kan masih umum. Nah, itu kan beda bukan Mungkin ya minuman juga ya itu. kita kan wong apa cantuk apa jenenge? Nah, kita Bekam pakai ya tetap alkohol ngangge juga. Tapi kan itu bukan yang minuman. kena pakaian. Bukan minuman. Tapi untuk alam niku kula saya nggak bisa memutuskan itu karena saya nggak. Tapi kalau sampean memang pernah dapat kajian itu monggo nggak apa-apa kan karena ada yang bertanggung jawab. Tapi saya juga nanti akhirnya melu iki karena enak sing tanggung jawab kan. Dituduhi kan. Karena hukum itu kan kita harus ada yang tanggung jawab. Masalahnya kapal bejit kulon itu pakai alkohol nyemprotin loh. Nah, Dari apa wangi laundry kan hanya iya. alkohol itu kan. Bukan alkohol. Ya tapi hampir seluruhnya kini itu kadang ya pakai alkohol loh ya. Bukan bakar. Hmm? Bakar. Iya. Iya, Spiritus. spiritus. Juga kayak alkohol. Iya, spiritus. Alkohol fermentasi ya. Yang diharamkan alkohol minuman. Lebih kapasitas. Tinggi. Nah, berarti kalau ada yang itu mungkin saya juga ya kurang memahami itu, tapi kalau ada memang kajian itu memang jenis alkohol itu memang beda-beda, ya kemungkinan tapi yang positif memang itu haram itu kalau kita kena alkohol itu yang jenisnya dicampur seperti minum karena rata-rata masalah alkohol ini diharamkan itu karena mereka itu taunya bahwasanya alkohol itu kan karena di minuman itu. Minuman itu. Ternyata bahwasanya ada alkohol tapi masuk akal. Bayang saya gini, alkohol itu kan kalau untuk luka, untuk apa misalnya kalau jadinya haram kita ya repot juga. Karena luka-luka itu kadang-kadang kan seluruhnya habis seluruhnya juga pakai alkohol. Sudah itu untuk sholat kan gitu kan, untuk sholat. Ya mungkin kajiannya mungkin itu perlu diperdalam lagi, tapi kalau ada yang mengkaji itu aku tak melu niku mawon karena aku ya akhirnya ya golek parfum ya ora bingung. Ora bingung. Jadi sak. Ya yang itu aja pakai alkohol kok yang beli apa? Yang beli di apa enggak yang di Sampono ya. Sampono apa itu? Itu kan tapi kalau kita nggak dikasih itu kan pas nyemprot itu nggak bisa pecah, memang harus di iya nggak bisa disemprotkan, jadi memang kudu di nah jadi yang bibi yang disempono itu kan sama itu kan kalau nggak dikasih alkoholnya seperti semprot kan nggak bisa ya otomatis kudu dituangkan di sari-sari kan ya karena sulit carinya. Nah, tapi lah sing bibit itu memang ya jadi tetap api yang bibit loh. Karena bibit misalnya ngangge ngene iki ya iki dijar nih seminggu ngene cek awet. Cek mambu lho. Dikasih bawa itu. Tahan lama. Enggak dijar nih. Misalnya pangga cek mambu jan. Sekarang juga harus bawa. Pakai alkohol untuk baju, untuk sholat nggak boleh. Tapi kalau lain boleh silakan. Ya Allah alam tapi itu bisa ngikut ya bisa ngikut misalnya Kang Huri sudah pernah dengar kajiannya kan. Saya soalnya belum pernah ketemu kaidahnya gitu ya. Tapi kalau memang masuk akal bayangan karena itu tadi karena memang untuk luka apa separuh ya berarti kan alkohol itu memang ada mungkin dua jenis. Yang jenis yang satu memang untuk mabuk itu kan untuk minuman. Nah, tapi bisa termasuk fungsi ya. Juga ini. Kalau diminum memabukkan. Tapi kalau dioleskan ke kulit jadi obat. Arak putih.
Tapi mungkin ada beda kok. Mungkin ada beda macam alkoholnya. Bayangan aku bener Kang Huri karo kami bisa karo Kang Ari. Mungkin alkohol yang untuk mengoles ke kulit, kalau diminum mati. Orangnya mulai mati, mau itu membunuh kuman. Yang itu kulit kan? Iya. Kalau kita minum mulai mati, kumannya habis mati. Ayo. Kalau yang mana yang nggak boleh? Yang jelas itu pada tempatnya. Tempatnya. Tempat. Kalau minum memang nggak boleh ya minum. Tuh, rampung juga. Parfum kan memang Campur suruh. Cara swat. Casablanca kan. Cara swat itu. Jadi yang alkohol monggo ya, jadi itu tadi mungkin ya ada kemungkinan seperti Kang Huri sama Kang Ari tadi, ada yang mungkin khusus memang itu diperuntukkan karena untuk luka pas paru, untuk pembersih, mungkin untuk parfum, mungkin itu hal yang suci ya gitu ya, memabukkan ya enggak, ya diombe ya ora lah iku gak mungkin gak diombe. Masa diombe kan? Iya kan? Tapi apa? Cicak. Walah. Kok ya teko cecak bareng. Tapi yang berobat itu diombe itu Yang itu nanti ngikut yang ini enggak masalah ya, karena saya sendiri masuk akal itu juga mungkin ya suatu saat ya akhirnya lah golek parfum sing sulit gak petuk-petuk ya golek sing eko wis anggap selesai kan. Ya, jangan. Jangan ikuti zaman. Hukum nggak bisa ngikuti zaman. Terus Warabiu Asyaroha, jadi yang ke-14 yaitu man iki tangke 20 lho iki. Dintene pisan ya. Fan fil Alah iki titik ora ketawa. Jadi, kena lupa tuh maksudnya Ini mbuh majazaroti apa mar. Nah, ini ditinggal ya. Tapi ada keterangan kok. Wahia maudiun dabakhil hayawan. Jadi yang ke-14 itu wahia maudiun, tempat untuk menyembelih hewan. Jadi itu ya tetap juga makruh, tempat untuk menyembelih hewan. Tempat untuk menyembelih hewan ya berarti ya di pemotongan hewan kan. Nah, itu. Nah, kira-kira gitu. Wa khamisu asyaraha yang ke-15 man fil hamami ghairul hadidi walau fi muslihatin. Jadi yang ke-16 adalah 15 ya. Fil hamam yaitu wong sing salat tempat mandi. Hamam itu kan tempat apa? Jeding kamar mandi. Jadi tempat nggon adus walaupun itu misalnya tempatnya kamar mandi itu dalam posisi bersih, apa suci misalnya, tetap itu hukumnya Oh boleh, nggak boleh. apa? Kayak di hotel kan bersih banget. Iya, kalau di kamar mandi itu tetap tempat mandi itu tetap enggak boleh. Jadi bukan enggak boleh, makruh. Makruh. Iya, iya salah. Berarti boleh. Boleh. Kalau beda kamar itu kan berarti kan beda. Tapi ada di sini selanjutnya itu aifi makanin iku ya. Saliho ya, asyab. Atau juga di tempat yang itu tempat untuk ganti pakaian. Ganti pakaian, ruang ganti. Berarti kan, nah iki rada gede, tapi mumet ya aku. Mumet aku. Gede tapi mumet tapi. Nah, gue wedi tenan iki ketara. Jadi fi makanin
salihus siap. Jadi di tempat hammam itu tadi, di tempat pemandian, di tempat untuk mandi atau jeding, yang walaupun jeding itu teridentifikasi bahwasanya itu memang benar-benar bersih ya, bersih suci, itu tetap hukumnya makruh. Juga termasuk di situ juga adalah tempat untuk ganti pakaian. Di hotel itu. Nah, berarti kan ada mungkin ya. Tapi kalau itu kan kalau di hotel memang seluruhnya kan bersih ya. Tapi lek barono rene mumet, tapi lek ngene terus ora. Lah ya kudu menengahi. Wangi. Jadi itu ya. Nah, wasadisu asyarroha manfi atonil ibil, atonil ya. Walau tohiron, orang yang sholat di tempat ambil air apa, ada ibil itu misalnya onto itu tempat seperti roto-roto untuk peminuman onto apa sih? Ibil itu onto ya, berarti tempat tempat mengantri kan enek tempatnya ya, bukan tekubangan ya, maksudnya tempat enek. Biasanya ada tempat itu, tempat air itu biasanya untuk ternak, hewan ternak atau unta. Anggaplah unta itu kan hewan ternak ya, jadi di sini anggap ternak. Terus di situ memang kebiasaannya seluruh ternak itu minum di situ. Nah, di situ ada tempat yang untuk mengantri. Cara wong enek pose misalnya, enek pos untuk ngantri untuk ngenteni misalnya. Nah, itu termasuk yang di apalagi di ya tempat mosok tempat minumnya kan banyu ya. Nah, salat neng kono lah iso ya jaduk ah. Dhuwur banyu. Ya tempat untuk menunggu minumnya hewan piye to lek nafsire iku piye? Muratine piye kan? Paham ora ta aku bingung masalah. Ya kira-kira heeh. Nafsirine piye kan? Di ruangan tapi teng jero kandang. Enggak. Ada tempat itu misal sifatnya umum. Jadi di situ itu diperkirakan misalnya di sini diperkirakan misalnya ada peternakan misalnya kan ada seluruh orang itu ketika punya hewan ternak atau unta itu pas lagi hewan itu minum itu ke tempat itu. Ke tempat itu. Ya pokoknya Pak, walaupun itu suci tempatnya. Nah, jadi di situ itu karena antri apa nunggu sapi ini tadi kan apa menunggu hewan ternak itu ngantri minum, otomatis ada tempat untuk ngenteni antrian. Jadi kira-kira enek pos lah misalnya. Nah, walaupun itu tempat itu suci, maka itu tetap hukumnya makruh. Ya kadang ada kan nunggu misalnya mungkin krono nunggu ternak itu akeh ngombe giliran, nah kita kan keburu sholat misalnya kan ya otomatis kan kita kadang-kadang kan sholat di situ kan gitu kan di tempat itu walaupun suci. Ya enggak bentuk pos, pokoknya ada tempat yang untuk ngantri nunggu hewan peliharaan tadi kira-kira ngono lah. Ya, pos lah. Nah, kira pos ya mungkin juga ya apa tempat enak seperti ini tempat lapang misalnya kan apa tempat teduh misalnya sing biasa tinggi enak wit-witan tempat teduh di bawah itu. Nah, ruang tunggu kan gitu. Pokoknya bukan ruangan ya mungkin ya karena tempat ini bukan ruangan. Nah, bisa ruangan bisa juga enggak. Mungkin di bawah pohon otomatis kalau tempat itu misal di bawah pohon yang teduh misalnya untuk nunggu. Nah, Pak anggaplah ngono. Kira-kira bayangan kita gitu ya. Misalnya nek pohon rindang, terus krono neng kono tempat peminuman itu ngantri kita pada nunggu di tempat teduh ini. Tempat teduh ini. Nah, kalau kita sholat di tempat itu makruh, maka
cari tempat yang lain. Tempat yang lain itu jangan di tempat biasanya orang nunggu itu gitu loh maksudnya. Misalnya enek pohon sitok ning kene terus ning kene enek pohon misalnya kan liyane. Nah, otomatis pilih sing iki ben gak kena makro, kira-kira ngono lho. Paham ya, Kang ya? Soalnya aku bulet ya. Maknane ini bulet aku. Kepepet nggak apa-apa. Kalau kepepet tuh kabeh ya kena. Jenenge kepepet to ya. Tempat duduknya itu ada tempat duduknya tuh nunggu itu lah. Gak enek nganu lap itu kan. Tapi enak iki min piro kan? Plus nih. Plus ya. Plus piro kan? Wah, gue naik. Cuman lek tinggi ndangak sing gak nganu iku. Nek irung tuh, kucu irung terus. Kayak zaman-zaman biyen enak lho. Jadi nek masih aku motor biasa, nek aku maju orang. Iki plus piro kan? 100. Oh, sik mana? Lah ku asline iki kecik si ketara Kang. Cuman titik kadang sing ra ketara iku titik. Bapaknya satu sampai berapa? Apa sih? 220. Aku ku titik kadang-kadang iku kok ngono kadang-kadang. Iya. Mana Gus? Kecamatan Gus sampai di sana. Aku bingung ya, tapi aku mau sampai salah kayaknya itu. Pak, orang betul aja, betul nah. Iya. Nah, bacanya ngono. Pasti aku dhuwur kok. Malah gak bingung malah. Tapi guna itu Rano. Ya, yang itu paham ya? Paham ya? Insyaallah paham. Terus ke wasadi, sadi, wa khamisati tadi wasabiun yang ke-17 jadi manfi qori'atit toriki ai a'lahu wa dzalika idza kana fi bunyanun dunal bariyatun. Jadi yang ke-17 itu adalah orang yang sholat di qori'atit torik. Jadi Koryah itu apa dhuwur ya? Minggat kan. Jadi tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu fima mani. Jadi ai a'lahu. Jadi paling tinggi-tingginya tempat itu wadzalika idza kana fil bunyanun. Dan tempat yang paling tinggi itu berbentuk idza kana likone ana apa ala iku fi bunyanin. Di dalam bangunan. Jadi cara wong bangunan sing paling dhuwur banget, nah iku dunal bariyati duduk bariyah itu apa ya? Neng jaba iku los. Bariyah itu kan aratan apa? Daratan kan. Nah, jadi bukan di luar. Jadi kalau bangunan itu tinggi banget itu otomatis termasuk itu yang makruh salat. Walaupun dalam bangunan. Mulane lek gawe masjid ya aja ngantek 10 tingkat ya, 2 tingkat ngono cukup lah karena nanti jadine makruh kan. Kira-kira gitu. Bisa dimengerti ini ya. Ya. Berarti kalau misalnya seperti loteng itu sampai 100 tingkat itu ya berarti akhirnya makruh akhirnya sholatnya. Nah, tapi tetap sah kan gitu kan? Ya, karena di sini paling tingginya sebuah bangunan. Terus wasaminu asyaroha yang ke-18 iku manfi dhohril Ka'bati. Jadi orang yang sholat di punggungnya Ka'bah yang dure Ka'bah ya iki diantemi wong lek salat ning dure Ka'bah ya kira-kira tapi itu hukum tapi tetap diterangkan. Pasang Lah iya kan. Nah, tapi tetap sholat di atasnya itu kan di punggung berarti kan atas ya, di atasnya Ka'bah ya. Nah, itu tetap hukumnya makruh. Wa tasi'u asyaraha yang ke-9 man fil kanisati wal bai'ati.
Orang yang sholat fil kanisati, kanisah itu apa jenenge? Tempat kanisah itu tempat ibadah orang Yahudi, kalau baiati itu tempat orang ibadah kaum Nasrani. Udah gereja. Gereja. Nah, jadi sholat di, oh iya kanisah itu gereja, karena dhisik ada yang viral masalah Gus apa, Gus sing gondrong ya. Gus Miftah itu ya, kanisah, iya bener itu gereja. Jadi gereja. Jadi sholat di gereja itu tetap hukumnya makro. Tapi ada di sini wasairil ma'wa asyayatin, dan juga tempat-tempat ma'wa asyayatin, tempat-tempat yang sekiranya tempat itu kira-kira dihuni oleh tempatnya setan. Kama wadil khomri, seperti tempat untuk menyimpan khomer, wal muksi apa tuh? Gak ngerti aku. Kalau Syekhuna Ahmad Nahrawi, jadi dawuh Syekh Ahmad Nahrawi ini Nahrawi, al kanisati utai kanisa iku biang i'tibariz zamanil baqi sabiki. Jadi masalah bahasa kanisah itu untuk zaman yang dulu. Jadi zaman yang dulu itu hiya ma'badul Yahudi. Jadi kanisah itu pada zaman dulu bahasa itu dipakai untuk penyebutan ma'badul Yahudi, tempat ibadahnya orang Yahudi. Wal bai'atu itu ma'badul Nasoro. Benar seperti yang terangkan kan, bahwasanya yang bai'ah itu adalah tempat ibadah dari kaum Nasrani. Wa amma bi'tibari hadaz zamani fa, jadi iki. Adapun iktibar untuk sekarang, zaman sekarang, maka kanisah itu menjadi bahasa yang umum. Maksudnya baik itu untuk ibadahnya orang Yahudi atau Nasrani itu sama. Sekarang penyebutan adalah kanisah, sama-sama gereja. Kalau dulu, zaman dulu itu dibedakan. Terus itu syaratnya min haitsu la yakhafu fautol maktubah. Syaratnya itu dimakruhkan itu haitsulam, sekiranya orang tersebut itu tidak takut fautal maktubah, kehabisan dari waktu wajib. Ya sing domone sampean mulu, waktunya tinggal dikit misalnya kan, ternyata kita sudah di tempat gereja. Nah, maka ketika sekiranya itu mencari di tempat lain gereja itu sekiranya habis waktunya, maka wa illa fala karohiyata. Ketika seperti itu kasusnya, maka hukum makruhnya itu hilang, maka tidak dimakruhkan. Yang terakhir, nah ini yang dinteni terakhir. Ya? Ya apa? Ya kadang-kadang kan misalnya ya memang lu sampean iku para banser kadang-kadang kan dikon jaga gereja kan timbangane diarah salat. Tapi berarti kan sholat di gereja itu tetap boleh kan gitu kan. Nah, intinya gitu. Engko sampean ngomong sholat di gereja haram karena kan cuman itu tadi kan makruh kan. Nah, makruh. Tapi tetap sah. Terus wa isruha yang ke-20 yaitu munfaridun. Munfaridun wal jama'atu qaimatun. Jadi yang ke-20 yang terakhir itu adalah munfarid, sholat itu sendiri, wal jama'atu qaimatun, sedangkan di situ ada jamaah yang didirikan. Jadi pas enek jamaah mentang-mentang awakmu ngrasa luwih alim, aku tak sholat dhewe misalnya gitu kira-kira kan. Nah, jadi munfaridun di situ di tempat itu ada jamaah. Tapi munfaridun di sini wan faridu anil jamaati wasofi. Nah, di sini ada dibedakan antara dua. Jadi munfarid itu
bisa di dua arti. Yang pertama adalah munfarid itu jenisnya memang dia tuh di situ ada jamaah, terus dia ngikut takbiratul ihram imam tapi dia nggak jamaah. Berarti cara wong apa kayak di tengah-tengah dia apa jenenge misah ya. Bisa. Nah, nah, ada konteksnya seperti itu. Ada juga konteksnya munfarid itu dia terpisah dewe, maksudnya munfarid itu sendiri di soft, di sektor soft. Misalnya anak sop cek dua misalnya kan, cek muat. Nah, kamu gawe sop dewe neng buri. Nah, itu termasuk adalah makruh. Makruh karena munfarid di dua jenis ini kan. Memang benar-benar itu munfarid itu sendiri itu karena memang pisah dari jamaah, atau juga dia pisah di sopit duwewe gak gelem gabung. Misal neng kono jene jujuk neng sopit neng kene misalnya. Nah, itu dua-duanya itu termasuk dalam konteks makruh. Nah, tetap makruh kalau di situ ada jamaah. Berarti kalau sampean biar nggak makruh, itu salatnya jangan di situ. Ya otomatis balik neng omah, gitu. Hah? Masih sama itu. Masih sama gitu. Tapi enak iki ya. Lek tinggi moco berarti aku tuku ngene iki ya. Tinggi khusus tinggi moco tok ae. Hah? Wis serius? Lha sampean ngangge apa engko? Tapi memang enak mau pas. Ngene iki mah gak ketara. Titik itu gak ketara memang. Nah, pas ngene ketuwara genah. Pak serius piye jalan? Alhamdulillah. Oh lah. Iku kondi kan? Bas. Alah. Lah aku ngene iki aku iso maca kitab sing iso aku sing oleh ganjaran Kang Samsul iki. Bagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Mboten guyon Kang Samsul. Tapi mudah-mudahan barokah ya. Ya karena memang tanggi nganu. Kira-kira dari situ dari 20 tadi ya ada yang itu ya. Sudah jelas semua ya. Untuk ke depan kita faslun fi bayanil arkani salat, kita masuk ke rukun salat. Niki kalau Pak Tumin sama Ibu kalau misalnya masih di Enggano, misalnya mau ikut terus, nggak mau ketinggalan, ya paling-paling nanti saya tugaskan Cak Bono ngagi HP ku, Cak. Jadi, lo kadang kan teko kadang ora. Sinyalnya bagus kan? Nah, jadi pakai apa? Video call aja. Ya khusus yang mau kan gitu. Mau ya nek sayang dari Koda Enggano kok kene kan sawangannya kan ya sayang banget ya. Nggih. Ngoten man nggih. Nah, cuman kita mulai kadang-kadang kan jam 9, kadang-kadang 9:15, pokoknya paling ya jam 9 lah sampai selesai. Ini kemauan ya mudah-mudahan nggih manfaat nggih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinatal arsyih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinatal arsyih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinatal arsyih wa midada kalimati. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuril fahmi waftah alaina ya Allah bi futuhil arifin. Waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min dzalik walhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu Kang Huri. Bagi-bagi tugasnya. Allah. Tak. Betek ra. Mulai minggu ngarep ya aku ngaji. Tur duit aku. Itu kurang ini. Itu aja itu. Akhirnya dulu. Ya ini sih siapa
Jadi kacamata ya kayak terang kita ya. Aku ya podo kan, emakku, bapak, mbakku, belas. Tapi memang dari kecil itu gak tahu lah Quran. Aku kan rombongan. Jujur kula niku mulai maca Quran rada rutin sampai bisa ikut poso kok. Poso apa? Poso lantai-lantai spesies. Dan itu lah, soalnya mikir orang itu kan ada. Itu alhamdulillah ya. Kalau ini perasaan nih. اللهم بسم الله على هذه وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتنس بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم لدننا وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذرياتنا وتكثر بأموالنا وصحبنا وترمينا وترسلنا اللهم تمام نعمتك وتم رحمتك وتم رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وعملت وأحييت إلى يوم تسر فيه ولا يجبنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تبلغنا حج بيتك الحرام وسيرة القبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبليغ ما ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكروب وتبدأ بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستصغر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبرحمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم زينا بسنة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بجماعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعافية الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر حسنا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرما يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عليه صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.